Baik, selamat datang. Di sini dalam video ini saya bertujuan untuk mempresentasikan mengenai laporan rancangan aplikasi berbasis website. Di sini saya mengambil judul itu sistem informasi pemesanan layanan salon spa yang berbasis website. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, langkah baiknya saya mau perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilo Putumega Paramita dengan NIM 2200300570. Baik, saya akan mulai dengan topik pembahasan ada 3, yaitu pendahuluan, landasan teori, analisis, dan perancangan. Dimana di bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 2 adalah landasan teori, dan bab 3 itu analisis dan perancangan. Untuk bab 1, pendahuluan. Dalam pendahuluan itu ada latar belakang, yaitu sistem informasi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan sistem manajerial atau pengelolaan, di mana sistem informasi ini merupakan kombinasi dari prosedur kerja, informasi, individu, dan teknologi informasi yang terorganisir. Nah, pada teknologi sekarang itu sudah berkembang dengan pesat, muncul banyak hal-hal baru yang berbasis digital yang canggih. Sudah banyak juga yang menerapkan teknologi ini di setiap bidang-bidangnya. Salah satu contohnya pada bidang usaha dan bisnis. Namun mungkin ada beberapa pemanfaatan teknologi yang kurang itu dalam bisnis atau usaha, seperti contohnya pada usaha salon dan spa. Banyak ya salon dan spa itu kurang memanfaatkan teknologi yang ada, di mana mereka masih menggunakan bisnis konvensional, di mana dalam pemesanannya mereka masih menggunakan teknik konvensional itu, di mana pelanggan itu datang ke tempat untuk melakukan pemesanan. Jadi maka di sini saya membuat website ini bertujuan agar para pelanggan tersebut bisa memesan layanan tanpa harus datang ke tempat, dimana banyak juga pelanggan yang ingin memesan layanan, namun ketika sudah sampai di tempat itu tidak mendapatkan jadwal mereka gitu. Mereka kayak seperti mendapatkan kekecewaan, dimana mereka sudah datang jauh-jauh, sampai di sana mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jadwal untuk layanan yang ada di usaha tersebut. Nah, rumusan masalah ini itu website sistem informasi pemesanan layanan salon dan spa ini dapat memudahkan pelanggan dan dalam memesan layanan atau salon dan spa tanpa harus datang ke tempat. Nah, yang dapat menghemat waktu dan tenaga, seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya itu ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan tugas ini adalah untuk mengimplementasikan website sistem informasi pemesanan layanan salon dan spa untuk para pelanggan agar dapat menghemat waktu dan memudahkan pelanggan dalam memesan agar menjadi lebih efisien. Ya. Untuk metode penulisan itu memperoleh hasil yang diinginkan. Ini penulis atau saya itu melakukan metode waterfall yang meliputi sistem engineering, analisis, business coding, dan testing, implementasi, dan pemeliharaan. Pada sistem engineering itu proses membandingkan sistem lama yang sedang berjalan dan studi kelayakan dalam sistem yang baru didasarkan pada aspek PSS atau performance, information, economic, control,
efisiensi, dan service. Yang kedua itu ada analisis. Itu dalam analisis ini kita menganalisis kebutuhan pengguna sistem itu dari user, seperti pilihan solusi jenis sistem informasi yang akan dikembangkan pada perusahaan. Untuk yang ketiga itu ada desain, di mana kita menganalisis suatu desain agar menjadi representasi ke dalam bentuk software, di mana desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya gitu. Maka proses ini juga dapat didokumentasikan sebagai konfigurasi dari software. Untuk yang keempat itu ada coding dan testing, di mana dalam coding ini kita membuat sesuatu yang bisa dimengerti oleh komputer, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Tahap ini tuh merupakan implementasi dari tahap desain. Nah, setelah itu proses coding ini harus di testing ya, untuk menguji kesalahan-kesalahan apa yang dalam program tersebut maupun fungsi-fungsi yang ada dalam sistem tersebut. Untuk yang kelima itu implementasi, di mana fungsi-fungsi yang ada di dalam software itu diuji agar software itu bebas dari kesalahan dan hasilnya itu sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya ya. Untuk yang terakhir itu pemeliharaan, di mana ya pastinya suatu software itu butuh pemeliharaan, termasuk di dalamnya itu seperti pengembangan, karena software itu tidak selamanya seperti itu ya, tidak selamanya mentok seperti itu, pasti ada pengembangannya. Seperti pengembangan perusahaan itu menuntut software harus juga berkembang gitu, seperti ada penggantian sistem operasi atau perangkat lainnya. Selanjutnya pada bab 2 itu ada landasan teori. Dalam landasan teori ini ada 6. Di sini saya membahas tentang sistem informasi, di mana sistem informasi itu adalah suatu istilah yang berkaitan dengan sistem manajerial atau pengelolaan. Yang kedua itu ada salon dan spa, di mana suatu usaha atau bisnis dalam bidang kecantikan dan perawatan. Yang ketiga itu ada Visual Studio Code, di mana perangkat ini itu merupakan perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows. Dalam perangkat ini juga menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Yang keempat itu ada Bootstrap. Itu adalah salah satu jenis framework untuk CSS atau Cascading Style Sheet yang digunakan untuk perancangan situs web. Yang kelima itu ada XAMPP, itu adalah perangkat lunak berbasis website server yang bersifat open source serta mendukung di berbagai sistem operasi. Selanjutnya itu ada Draw.io, itu website yang didesain khusus untuk menggambarkan diagram secara online. Next. Selanjutnya ada bab 3, itu analisis dan perancangan. Di sini ada membahas tentang analisis kebutuhan pengguna. Dalam analisis kebutuhan pengguna itu ada 3 aktor, itu admin, sistem, dan pengguna. Untuk admin itu deskripsi kebutuhan pengguna aplikasi. Untuk admin itu dapat melakukan login. Yang kedua, memeriksa data pelanggan yang masuk. Yang ketiga, memverifikasi jadwal pelayanan yang dipesan oleh pelanggan. Yang keempat itu menampilkan data pelanggan. Dan yang kelima itu memverifikasi pembayaran pelanggan. Untuk sistem itu dapat menyimpan data pelanggan
mengecek data pelanggan. Yang ketiga itu menampilkan transaksi. Yang keempat menyimpan data pemesanan dan pembayaran. Dan yang kelima itu menampilkan layanan yang ditawarkan. Dan untuk pengguna itu yang pertama itu dapat melakukan proses login. Dapat juga melakukan registrasi jika belum memiliki akun. Yang ketiga itu menampilkan layanan yang ditawarkan. Yang keempat itu memilih layanan yang ingin dipesan. Yang kelima itu mengisi data pelanggan. Yang keenam itu menentukan jadwal pelayanan yang pelanggan inginkan. Yang ketujuh itu menampilkan jadwal yang tersedia untuk menerima layanan. Yang kedelapan itu memverifikasi pemesanan yang sudah dipesan. Dan yang kesembilan itu menampilkan bukti pemesanan layanan. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan perangkat lunak. Dalam analisis ini saya mengambil 4 perangkat lunak, menggunakan 4 perangkat lunak, yaitu yang pertama Visual Studio Code. Seperti yang tadi saya katakan itu penyunting kode sumber yang dapat digunakan untuk beragam bahasa pemrograman. Dan OS yang kedua itu ada OS Windows 10. Ini merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem informasi Windows. Yang ketiga itu ada Chrome. Yaitu Chrome ini adalah browser yang cepat gitu, atau web. Ini juga mudah digunakan dan aman. Ini ya. Yang keempat itu ada XAMPP. Itu adalah perangkat lunak yang berbasis website server yang bersifat open source serta mendukung di berbagai sistem operasi. Selanjutnya itu ada analisis kebutuhan perangkat keras. Itu dalam di sini saya menggunakan laptop notebook Asus. Device name-nya itu desktop FDL7 VA8. Itu prosesornya itu Intel Core i3 dengan 2350M CPU. Ya, seperti itulah. Dengan RAM 10GB, memori HDD, dan sistem operasi OS Windows 10. Untuk analisis sistem itu saya menggunakan satu software XAMPP, satu software text editor Visual Studio Code, operating system Windows 10, satu unit laptop Asus, dan satu software browser Chrome. Selanjutnya itu ada analisis PySys. Dalam analisis ini gitu ada 6 faktor. Itu yang pertama itu ada performance. Dalam performance ini sistem yang sedang berjalan itu informasi diberikan melalui tatap muka mengenai tawaran layanan yang akan dipesan dan harus menggunakan sesuai jadwal yang dipesan. Ya, menunggu. Jadi sistem yang diusulkan itu memberi informasi yang detail mengenai tawaran layanan beserta dengan ketepatan jadwal dan harga secara online melalui aplikasi tanpa harus datang ke tempat. Yang kedua itu ada information, di mana sistem yang sedang berjalan itu pelanggan masih mendapatkan informasi yang kurang detail dan kurang akurat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, maka sistem mengusulkan pelanggan itu mendapatkan informasi yang detail mengenai layanan yang akan dipesan, mulai dari detail produk yang digunakan, harga, dan jadwal layanan yang masih kosong atau tersedia gitu.
Yang ketiga itu ekonomi, di mana sistem lama itu masih menggunakan media promosi yang konvensional, sehingga menjadi pemborosan dan tidak efektif, dan tidak efektifan kegiatan promosi. Nah, maka sistem mengusulkan untuk sistem yang dibuat akan memberikan penghematan biaya untuk promosi yang biasa digunakan dan menghasilkan peningkatan pemasukan serta meningkatkan nilai informasi yang diberikan. Nah, yang keempat itu ada kontrol, di mana sistem yang digunakan mungkin dapat terjadi kecurangan oleh karyawan karena masih menggunakan sistem transaksi menggunakan nota yang bisa dimanipulasi. Nah, maka sistem itu mengusulkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang digunakan oleh karyawan, dilakukan oleh karyawan, karena sistem transaksi akan diatur atau perhitungan otomatis oleh sistem sehingga data tidak dapat dimanipulasi. Yang kelima itu ada efisiensi. Itu untuk sistem sebelumnya itu pelayanan bisa rugi atau kecewa dikarenakan mereka sudah datang ke tempat ingin memesan layanan namun salon tersebut tutup atau tidak menerima layanan, atau mungkin layanannya sudah penuh dan tidak tersedia lagi. Maka sistem ini akan mengusulkan pelanggan tidak perlu khawatir lagi dikarenakan bisa mengakses aplikasi atau website di mana saja, dapat mengetahui kapan salon tersebut menerima layanan atau tidak menerima layanan tanpa harus datang ke tempat. Dan yang terakhir itu ada service, di mana informasi yang diberikan belum detail karena promosi dilakukan melalui brosur dan spanduk sehingga pelanggan baru datang ke tempat lalu menanyakan detail dari layanan yang mereka tawarkan. Nah, maka sistem akan mengusulkan itu deskripsi tawaran layanan mendetail. Pelanggan tidak perlu datang ke tempat. Pelanggan juga bisa berkomunikasi dengan sang pelayan atau admin melalui chat online yang ada. Selanjutnya ini ada flowchart dari sistem yang akan dirancang. Itu bisa dilihat kurang lebih flowchartnya seperti ini, dimana alurnya itu dari dari mulai itu proses pertama itu pelanggan memanggil halaman website, lalu website akan memberikan tampilan halaman awal gitu. Dan sistem itu akan menunjukkan tampilan awal dari website tersebut ya. Lalu pelanggan bisa sistem memberikan tampilan awal dari website, lalu pelanggan itu mendapat tampilan awal yang diterima gitu. Setelah itu pelanggan jika belum memiliki akun, itu pelanggan dapat melakukan registrasi, di mana sistem akan mengarahkan pelanggan itu ke halaman registrasi. Pelanggan dapat melakukan registrasi di sana dengan mengisi semua kebutuhan, semua keperluan yang registrasi tersebut yang ada. Nah, nanti sistem akan memverifikasi datanya, dimana jika datanya itu sudah benar, maka sistem akan langsung menyimpan data pengguna. Jika ada data yang sekiranya salah atau mungkin kurang, itu sistem itu akan menampilkan tampilan awal lagi, tampilan halaman registrasi gitu. Nah,
jika pelanggan sudah memiliki akun atau username, ya pelanggan bisa langsung sistem akan langsung menampilkan halaman login, di mana dalam halaman login itu pelanggan diharuskan mengisi username dan password yang sudah mereka buat pada tahap registrasi. Nah, nanti setelah login itu akan sistem itu setelah login, sistem itu akan memverifikasi data login itu sudah benar atau belum. Jika sudah benar, maka sistem akan langsung menampilkan katalog layanan. Jika belum, maka akan tetap menampilkan hasil halaman login gitu. Nah, jika sudah benar dan sistem sudah menampilkan katalog layanan, pelanggan itu sudah dapat bisa memilih layanan. Di sana sudah ada beberapa layanan yang dapat dipilih oleh pelanggan. Nah, selanjutnya jika sudah memilih itu sistem akan memasukkan ke dalam pesanan sesuai pilihan yang pelanggan pilih. Setelah itu akan memverifikasi pesanan tersebut. Nah, jika pelanggan itu ingin menambah pesanan atau mengurangi pesanan atau ada kesalahan dalam pesanan, sistem akan menunjukkan tampilan awal lagi, tampilan katalog layanan gitu. Nah, jika verifikasi pesanan sudah benar, maka pelanggan itu dapat memilih jadwal layanan, di mana nanti sistem akan menunjukkan kalender booking, di mana dalam kalender itu ditampilkan tanggal-tanggal yang sudah tersedia, yang sudah di booking atau sudah tidak tersedia, dan tanggal-tanggal yang belum di booking. Di sana juga terdapat waktu atau jam-jam yang ingin pelanggan pilih. Jika sudah, maka nanti jika sudah memilih layanan, jadwal layanan, nanti pelanggan akan melakukan pemesanan, di mana nanti pelanggan sistem itu akan mengirim invoice ke admin. Nanti admin akan menerima laporan pemesanan. Sistem juga mengirim invoice ke pelanggan, di mana nanti pelanggan akan menerima invoice tersebut sesuai dengan pesanan yang mereka pesan. Setelah itu selanjutnya nanti jika sudah menerima pelayanan, mungkin jika pelanggan sudah datang ke tempat dan menerima pelayanan, nanti akan diarahkan kepada nanti pelanggan itu akan melakukan proses pembayaran, di mana nanti sistem itu akan menampilkan detail pembayaran. Nanti pelanggan bisa membayar dengan melakukan transaksi bank atau dengan tunai. Nanti jika melakukan dengan tunai, nanti akan menampilkan detail pembayaran. Jika pelanggan itu menggunakan pembayaran dengan transaksi bank itu atau non tunai, itu akan pelanggan itu akan diminta untuk mengirim bukti pembayaran. Nanti sistem itu akan menyimpan bukti pembayaran, lalu admin akan menerima bukti pembayaran itu, sistem yang mengirimkan ke admin gitu. Nanti admin akan mengubah status pemesanan
pada kalender, di mana pada hari yang dipesan oleh pelanggan, jadwal tersebut itu akan dikatakan selesai gitu. Selanjutnya itu ada data flow diagram. Jadi narasi pada diagram data flow diagram ini, dimana admin itu dapat mengisi username dan password saat login, dapat melakukan update data pesanan, update data pembayaran, update status pemesanan, update data layanan. Juga dapat dapat melihat data informasi layanan, data status pemesanan, data status pembayaran, data status layanan. Dan untuk pelanggan, dalam pelanggan itu dapat mengisi data diri dengan username dan password untuk loginnya, dapat melihat data pemesanan, dapat bukti pembayaran, dapat melihat status pembayaran, grafik layanan, dan laporan layanan. Next, nah ini adalah data flow diagram level 1-nya, di mana sudah terdapat 4 proses. Itu 4 proses, di mana proses pertama itu proses pendaftaran pelanggan, proses kedua itu proses login, yang ketiga itu proses pemesanan dan layanan, dan yang keempat itu proses pembayaran. Pada proses pertama itu pada pendaftaran itu pengguna atau pelanggan itu dapat melakukan proses registrasi ke sistem, lalu admin menerima data pelanggan dan sistem akan memasukkan ke tabel pelanggan, lalu tabel pelanggan itu akan memberikan data pelanggan kepada sistem. Terus lanjut yang kedua itu ada proses login, di mana pada proses login ini pelanggan itu melakukan proses login ke sistem, lalu sistem memverifikasi data pada tabel pelanggan, lalu pelanggan yang akan terverifikasi oleh sistem, dan jika data sesuai maka login dan akan berhasil dan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Ya, selanjutnya itu ada yang ketiga itu proses login, di mana pada proses pemesanan dan layanan, di mana pada tahap ini, pada proses ini admin akan memberikan data persediaan layanan, ya, akan memberikan data pesanan yang akan dipesan oleh yang akan disimpan di dalam tabel pemesanan. Lalu tabel pemesanan yang akan disimpan ke dalam lalu tabel pemesanan ini akan memberikan data ke pemesanan kepada sistem. Yang terakhir itu ada proses pembayaran, dimana setelah pelanggan sudah menerima layanan akan dilanjutkan proses pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran, lalu data tersebut akan masuk ke tabel pembayaran, dimana nanti tabel pembayaran itu akan memberikan informasi kepada data pembayaran kepada admin, ya, kepada admin. Terus nanti admin akan mengkonfirmasi data pembayaran yang diterima dari pelanggan. Seperti itu. Baik, lanjut. Di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah,
pada gambar di sini itu terdapat 5 entity. Yang pertama itu ada pelanggan, yang kedua ada pemesanan, yang ketiga ada layanan, yang keempat ada admin, dan yang kelima ada pembayaran. Pada pelanggan itu entity pengguna entity pengguna atau pelanggan itu yang memiliki 5 atribut, di mana ID pengguna itu sebagai primary key. Selanjutnya itu ada telepon, nama pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, dan telepon pelanggan. Selanjutnya itu ada entity pemesan, di mana di sini terdapat 9 atribut dengan ID pemesanan itu sebagai primary key. Dan selanjutnya ada ID pengguna itu sebagai foreign key. Tanggal pemesanan, waktu mulai, waktu selesai, total pemesanan, status pemesanan, catatan tambahan, dan slot waktu. Selanjutnya itu ada layanan, di mana di sini terdapat dalam entity layanan itu terdapat 8 atribut, di mana ID layanan itu sebagai primary key dan ID pegawai itu sebagai foreign key. Dan di sini juga terdapat nama layanan, deskripsi layanan, durasi, gambar layanan, harga, dan kategori layanan. Selanjutnya ada admin, di mana admin ini memiliki 3 atribut pada entity admin. Itu di mana ID admin itu sebagai primary key, dan juga ada user dan password. Selanjutnya ada entity pembayaran, di mana dalam entity pembayaran ini terdapat 7 atribut, di mana ID pembayaran itu sebagai primary key, ID pesanan itu sebagai foreign key, dan ID pelayanan itu sebagai foreign key juga. Dan selanjutnya itu juga ada nama pelanggan, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan status pembayaran. Ya, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya itu ada mapping database. Nah, itu terdapat ada tabel pelanggan, pemesanan, layanan, admin, dan pembayaran. Ya, seperti ini ya tampilan dari mapping database. Oke, baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Ya, jika ada kekurangan atau kesalahan mungkin atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf, karena emang masih belum sepenuhnya sempurna ya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal.